di depan pasangan. Kemudian juga kita juga sering direndahkan oleh pasangan, mungkin dikata-katain, ah kamu tuh hitam, kamu tuh jelek, kamu tuh pendek, kamu tuh gendut dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau kita direndahkan terus, mungkin pasangan kita sering merendahkan kita, atau kita sering merendahkan pasangan kita, itu mungkin juga ciri-ciri dari toxic relationship. Kemudian juga ada tidak didukung oleh pasangan dan lingkungan pertemanan yang semakin menyempit. Nah, ini biasanya terjadi ketika ini ya, sebelum menikah mungkin Mas Mbak di sini bisa mengintrospeksi gitu ya. Apakah lingkungan pertemanannya Mas Mbak itu setelah pacaran atau setelah berhubungan dengan pacar yang sekarang itu apakah semakin menyempit atau dibatasi atau dilarang-larang misalkan untuk berteman dengan si A dengan si B atau tidak. Kalau iya mungkin hubungan Mas Mbak itu sedang ada dalam hubungan yang toksik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada komunikasi antar pasangan yang sangat tidak baik gitu. Nah, ini misalkan contohnya setiap ngobrol itu pasti ujungnya marah. Misalkan Bapak Ibu di sini hanya bertanya kepada suaminya misalkan dari mana gitu, kok baru pulang. Kemudian suami langsung marah dan merasa dituduh atau merasa dicurigai, kemudian berujung pada bertengkar, marah, memukul dan sebagainya. Jadi komunikasinya tidak baik gitu. Atau mungkin jika ada masalah, suami langsung atau istri mungkin juga ya, istri langsung marah-marah tanpa mendengarkan penjelasan dari pasangan atau tanpa mendengarkan penjelasan dari kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah baik hanya jika ada keinginan saja. Ini terlihat seperti ini ya, sifat dasar manusia ya. Memang manusia kan baik kalau ada maunya gitu ya. Tapi kalau di sini lebih kepada yang sudah sangat berlebihan gitu. Misalkan ketika menginginkan sesuatu itu akan memuji kita, memperlakukan kita dengan baik misalkan. Tapi kalau keinginannya tidak terpenuhi, akan marah, akan memukul, atau mungkin mengancam akan meninggalkan kita, mengancam untuk pergi dari rumah, mengancam untuk bercerai dan sebagainya. Jadi baiknya hanya jika ada keinginan saja. Nah, jika Bapak Ibu mungkin atau Mas Mbak ini semuanya nih pernah mengalami hal ini, mungkin ya, mungkin lebih dari satu, lebih dari dua dan sebagainya, mungkin bisa diwaspadai kalau ini adalah ciri-ciri dari hubungan yang toksik atau yang tidak sehat seperti itu. Mungkin next, Mas Ari. Oke, jadi di sini bentuk toxic relationship itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dalam bentuk fisik ya, yang sering kita kenal dengan KDRT gitu, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ketika ada masalah langsung larinya memukul, menendang, menampar dan sebagainya. Tapi ternyata selain dalam bentuk fisik, itu juga ada toksik dalam bentuk verbal, Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam keluarga atau dalam pasangan itu tidak pernah dipukul, tidak pernah ditendang, tidak pernah ditampar, tapi sering dibentak-bentak atau sering dikata-katain Bapak Ibu gitu. Seperti misalkan kamu bodoh, kamu apa namanya? Iya, dan banyak kata-kata kasar lain lah gitu. Kebun binatang keluar semua mungkin ya kalau sedang marah dan sebagainya. Itu juga tanda-tanda dari toxic relationship dalam bentuk verbal. Jadi perlu diwaspadai nih Bapak Ibu meskipun mungkin tidak tidak terlihat ya efeknya gitu ya. Karena kan kalau bentuk fisik kan bisa divisum, terlihat ada kekerasan gitu ya. Tapi kalau bentuk verbal kan tidak terlihat namun mungkin akan terasa sampai lama gitu, luka akibat kekerasan verbal itu. Seperti itu. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, di sini yang menarik adalah toxic relationship ini tidak hanya terjadi pada hubungan pasangan, tidak hanya antar suami dan istri, tidak hanya antar pacar seperti itu. Tapi juga ada parental toxic, yaitu hubungan orang tua dan anak yang toksik gitu, di mana orang tua tidak mendukung perkembangan anak. Dan juga ada tadi ya romantic relationship itu yang tadi yang antar pasangan, dan ada juga toxic friend Bapak Ibu.
yaitu teman gitu, teman yang merugikan kita gitu, yang memberikan dampak negatif pada kita. Kalau anak-anak muda sudah familiar ini dengan istilah toxic friends gitu, atau fake friends gitu kan. Jadi memang teman yang sebenarnya memberikan dampak negatif gitu pada kita. Dan kalau di lingkungan pekerjaan ya mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan ya, pernah menemui gitu ada toxic boss, yaitu atasan atau bos yang mengintimidasi, merendahkan dan tidak menghargai hasil kerja karyawan. Atau mungkin teman yang ini yang menjadi sumber ketidakbahagiaan kita di tempat kerja gitu. Misalkan dia sering ngomongin orang, sering gosip, sering membuli dan sebagainya. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari toxic boss atau toxic di tempat kerja seperti itu. Nah, kemudian tahapan terbentuknya toxic, Bapak Ibu, ini kita bahas yang dengan pasangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena baik itu pasangan yang belum nikah dalam artian pacaran ataupun yang sudah menjadi suami istri itu pasti akan mengalami 3 tahap ini. Yang pertama yaitu tahap bulan madu, Bapak Ibu. Ini tahap manis lah pokoknya. Ketika Bapak Ibu pertama menikah ataupun ketika Mas Mbak ini pertama pacaran, itu kan pasti manis ya, semua tentang dia itu indah gitu kan, masih jatuh cinta, masih merasa dia tuh pokoknya perfect gitu, sempurna banget untuk hidup kita gitu. Kemudian nanti beberapa bulan atau mungkin beberapa saat kemudian mulai ada konflik nih Bapak Ibu Mas Mbak. Jadi mulai ada masalah-masalah kecil yang muncul dan perlahan-lahan mulai terlihat sifat asli pasangan di mana di sini mungkin melakukan kekerasan fisik kalau ada masalah atau mungkin melakukan kekerasan verbal gitu. Jadi mungkin mulai terasa gitu di sini kekerasan fisik maupun kekerasan verbalnya. Nah, kemudian yang ketiga tahap pengambilan keputusan gitu, di mana di sini Bapak Ibu, Mas Mbak itu bisa memilih untuk bertahan atau meninggalkan hubungan yang toksik tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa, ya udah saya akan bertahan di hubungan ini atau saya akan meninggalkan hubungan yang toksik ini. Gitu. Itu kalau dengan pasangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, next mungkin Mas Ari. Nah, di sini ada distorsi kognitif atau distorsi kognitif itu adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Jadi pemikiran yang salah yang menyebabkan korban memilih bertahan. Karena kan kadang sering kita lihat ya Bapak Ibu ya ketika ada suami istri mungkin atau pacaran yang jelas-jelas itu sudah toksik gitu, yang jelas-jelas pacarnya atau suaminya mungkin sudah sering memukul, sering berkata kasar dan sebagainya gitu. Nah, itu tapi kok kenapa sih korban itu memilih untuk bertahan dan tidak ibaratnya kalau pacaran kok tidak putus gitu atau kalau menikah tidak juga bercerai gitu misalkan ketika kondisinya sudah sangat parah misalkan. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan ini. Yang pertama yaitu persepsi yang sempit gitu, di mana korban itu merasa bahwa dirinya itu hanya punya orang itu gitu. Jadi kalau putus dengan orang itu, kalau misalkan nanti tidak bersama dengan orang itu, maka tidak akan ada yang mau dengan dia lagi, misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika dengan pasangan ya, ketika dengan pasangan, dengan suami gitu, berpikir kalau saya nanti melaporkan atau kalau saya nanti mencari pertolongan, nanti malah saya juga yang salah dan suami akan memukul dan sebagainya. Jadi ada persepsi yang sempit seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu meminimalisir kekerasan yang dialami seperti itu. Di mana di sini ketika kita dipukul misalkan atau ketika kita di kata-katain itu kita merasa bahwa ya sudahlah ini wajar seperti itu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, apakah mungkin suara saya dapat diakses dengan baik atau bagaimana ya? Bisa Mbak, sangat jelas. Sudah jelas ya? Tapi yeah. bergema. Oh bergema ya? Iya Mbak. Oke, baik.
Oke, kalau sekarang bergema atau tidak? Tidak, Mbak. Tidak Sudah bergema ya tidak. sekarang ya? Oke, baik kalau tidak bergema saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih tadi ya responnya Mbak Marita dan Mas Mansur. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Ada juga nih faktor lain, yaitu menganggap bahwa kekerasan terjadi di luar keinginan pelaku. Misalnya ketika suami memukul, kita merasa bahwa itu bukan keinginan suami kok gitu. Suami saya tuh aslinya nggak kasar, suami saya tuh aslinya nggak gitu. Ini tuh hanya karena misalkan dia kerjaannya sedang stres misalkan atau sedang ada masalah di pekerjaan, jadi dia memukul kita gitu. Dia sedang punya masalah, jadi dia memukul kita sehingga kita tidak merasa bahwa suami kita nih yang salah gitu, tapi kita merasa bahwa itu bukan keinginan suami, itu adalah karena faktor luar, karena memang sedang ada masalah ataupun sedang ada hal yang dipikirkan seperti itu. Dan yang keempat yaitu menyalahkan diri sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terjadi terutama pada kaum perempuan ya Bapak Ibu ya, baik itu pacaran maupun di hubungan suami istri gitu. Ketika ada kekerasan ataupun ketika ada masalah gitu, kita itu seringkali menyalahkan diri kita sendiri gitu. Misalkan bahwa oh dia memukul saya karena saya cerewet sih gitu, karena saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi ketika mengajaknya berbicara gitu, atau oh dia memukul saya karena memang saya yang salah. Harusnya ketika dia pulang itu rumah sudah rapi dan sebagainya, tapi ketika dia pulang rumah masih berantakan sehingga dia marah gitu. Nah, itu salah saya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perempuan itu cenderung menyalahkan dirinya sendiri gitu ketika mendapatkan kekerasan dari orang lain gitu. Karena dia merasa bahwa kalau dia dipukul berarti dia yang salah gitu. Dia membuat kesalahan sehingga suaminya atau pasangannya itu memukulnya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melihat segala sesuatu yang terjadi melalui perspektif pelaku. Ini dalam artian ketika ada suatu masalah, misalkan ketika Bapak Ibu misalkan bertengkar dengan pasangan, Bapak Ibu itu beranggapnya bahwa wajar dia memukul saya, wajar dia menendang saya karena saya tidak nurut misalkan, atau karena saya memang tidak mengikuti perintahnya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami atau oleh pasangan itu salah Bapak Ibu gitu. Jadi tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu masalah, tapi memang ya udah itu salah saya pantas dipukul dan sebagainya. Nah, ini yang kadang membuat orang itu sulit gitu untuk bertahan untuk keluar dari toxic relationship-nya. Yang selanjutnya, ini juga ada juga yang berpikiran bahwa kekerasan itu cara menunjukkan cinta gitu. Ini memang agak aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau cinta kok mukul gitu kan, kalau cinta kok nendang dan sebagainya. Tapi mungkin bagi beberapa orang dianggap bahwa ya dia cinta sama saya, makanya dia ingin saya itu berpikir gitu, atau mungkin biar saya kapok gitu, biar saya jerah gitu kan. Karena sayang, karena cinta jadi dipukul. Nah, ini menurut kita mungkin tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi korban itu memang seperti itu pikirannya gitu. Kemudian juga korban ini percaya bahwa jika ia bersikap baik dan memberikan perhatian, memberikan cinta pada pelaku, pada suaminya, maka kekerasan akan berhenti gitu. Jadi berpikirnya kalau saya lebih cinta, kalau saya lebih baik pada suami saya, kalau saya lebih baik pada pacar saya lebih baik pada istri saya, maka tidak akan ada kekerasan lagi gitu. Kemudian juga korban ini percaya bahwa dia benar-benar mencintai dan menyayangi pelaku gitu. Jadi merasa bahwa ya aku tuh sayang banget sama dia, aku nggak bisa hidup tanpa dia dan sebagainya. Jadi aku nggak akan bisa meninggalkan hubungan yang toksik ini gitu. Atau yang ekstrim, korban tidak berani untuk meninggalkan karena korban percaya kalau pelaku itu akan mencarinya lagi kalau pelaku masuk penjara. Jadi kalau sampai kekerasan itu dilaporkan kepada polisi, kalau sampai kekerasan itu diproses oleh secara hukum, maka dia akan tidak aman gitu. Dia akan keamanannya akan terancam gitu, dan di sini sehingga korban ini memilih untuk bertahan dan tidak keluar dari hubungan yang toksik itu. Nah, kemudian di sini juga tahapan pengambilan keputusan ya Bapak Ibu ya, atau mungkin jika di sini teman-teman ada yang mulai merasa bahwa teman-teman itu ada dalam hubungan yang toksik, baik itu pacaran maupun suami istri, ini ada 5 tahap teman-teman. Jadi yang pertama yaitu
tahap belum menyadari gitu atau pre-contemplation, di mana di tahap ini Bapak Ibu ini mungkin belum sadar kalau ada dalam hubungan yang toksik gitu. Mungkin tadi ketika belum ikut seminar mungkin belum sadar kalau saya ini dalam hubungan yang toksik gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan pemaparan, sudah belajar bersama-sama, mulai sadar ternyata. Nah, mulai sadar itu tahapnya contemplation. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mulai mengatur rencana gitu. Ini harus bagaimana nih? Apakah saya harus tetap bertahan dengan pacar yang sekarang misalkan, atau harus putus atau bagaimana? Atau kalau dengan suami, apakah saya akan memperbaiki hubungan dengan suami atau akan tetap pasrah dalam keadaan ini atau bagaimana? Kemudian tahap selanjutnya yaitu action, yaitu melaksanakan rencana. Kalau teman-teman yang pacaran mungkin ingin putus, bisa mulai melaksanakannya, atau ingin memperbaiki komunikasi, bisa mulai memperbaiki, ingin ngobrol dari hati ke hati, mulai melaksanakannya juga gitu di tahap ini. Selanjutnya itu tahap maintenance Bapak Ibu. Jadi ini tahap terakhir di mana Bapak Ibu ini mulai melepaskan diri gitu. Jadi kalau yang dengan pasangan kan meskipun tidak disarankan, tapi kan kalau dengan suami istri kan masih bisa bercerai seperti itu kan. Nah di sini mungkin Bapak Ibu sudah mulai berpikir untuk melepaskan diri. Saya tidak sanggup misalkan kalau setiap hari harus dipukul, kalau setiap hari harus ditendang dan sebagainya. Nah maka Bapak Ibu di sini bisa mulai melepaskan diri dan juga mulai mengembangkan diri, misalkan mulai mengikuti hobi yang Bapak Ibu sukai, mulai mengerjakan aktivitas yang sebelumnya dikekang, dan sebagainya. Jadi di tahap ini sudah mulai mengembangkan diri, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan pengambilan keputusannya dari hubungan yang toksik ya, yang beracun tadi. Kemudian next. Nah, dampak Bapak Ibu. Di sini kan tadi kita sudah membicarakan ya terkait dengan apa sih toksik, ciri-cirinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang dampak toksik dengan pasangan. Yang pertama jelas Bapak Ibu dampaknya pada fisik, karena ketika toksiknya dalam bentuk fisik, kekerasan gitu ya, memukul, menendang, menampar, maka juga akan sampai ke fisik kita juga terpengaruh gitu. Mungkin kita bisa lebam-lebam, luka, memar, atau mungkin bahkan mungkin sampai kehilangan fungsi indera, misalkan kita kehilangan apa namanya mungkin mata mungkin ya jadi terluka atau dan sebagainya itu kita bisa mengalami kerugian pada fisik. Bahkan ada Bapak Ibu kasus ini kekerasan ya dengan pasangan yang sampai menyebabkan patah tulang, menyebabkan kebutaan, menyebabkan pecah gendang telinga dan sebagainya karena memang tingkatnya sudah sangat berat seperti itu. Dan yang jelas juga adalah pada psikologis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini merasa rendah diri, memiliki amarah yang tidak terkontrol, perasaan sedih yang terus-menerus, merasa tidak berdaya gitu kok. Kenapa sih aku dipukulin? Kenapa sih aku dikekang? Kenapa sih pacarku protektif sama aku dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu merasa sedih dan tidak berdaya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa merasa kehilangan kepercayaan diri. Di mana Bapak Ibu udah nggak pede gitu buat bertemu dengan orang lain misalkan karena Bapak Ibu ngerasa bahwa suami saya itu selalu bilang saya ini bodoh, saya ini jelek, saya ini pendek dan sebagainya sehingga saya takut kalau ketemu orang saya tidak percaya diri misalkan seperti itu. Tapi bisa juga setelah Bapak Ibu keluar dari toksik itu, Bapak Ibu itu berhati-hati gitu untuk tidak terjebak dalam hubungan yang toksik lagi di masa depan. Kalau misalkan sekarang putus dengan pacar, maka di masa depan Bapak Ibu atau mas-mas sekalian akan menghindari untuk bertemu dengan orang yang toksik lagi sebagai pacar seperti itu. Atau mungkin ketika Bapak Ibu bercerai, maka Bapak Ibu akan menghindari suami yang sekiranya nanti dapat mengarah pada toxic relationship ini seperti itu. Next, Mas. Nah, selanjutnya cara mengatasi toksik Bapak Ibu di sini ada mempertimbangkan solusi. Pertama menemukan konflik dulu dengan jelas. Jadi konfliknya ditemukan dulu, setelah itu mempertimbangkan solusi, setelah itu mencoba menerapkan solusi dan menentukan keputusan. Jadi di sini memang ada beberapa tahap ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa langsung kita langsung saya toksik nih saya harus gimana, tidak bisa, tapi memang harus dipertimbangkan benar-benar solusinya. Karena kalau dalam pernikahan kan tidak bisa tiba-tiba tidak nyaman dengan pasangan kemudian bercerai kan tidak bisa juga karena mungkin nanti ada anak juga mungkin yang harus dipertimbangkan dan banyak hal lain lah yang perlu dipertimbangkan sehingga perlu dipertimbangkan dengan masak-masak gitu dengan matang-matang solusinya ini.
Kemudian selanjutnya, nah, kemudian Bapak Ibu agar tidak bosan ya dari tadi sudah mendengarkan saya ngoceh gitu ya Bapak Ibu ya, berbicara terus-menerus. Mungkin di sini kita akan kuis sedikit Bapak Ibu ya. Di sini ada gambar Bapak Ibu, ada 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Mungkin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, manakah di antara gambar di bawah ini yang bukan sebuah keluarga? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Silakan dicermati. Oke, gambar 1 ada sama ya, ketiganya juga ada figur ayah, figur ibu, dan figur anak. Nah, silakan menurut Bapak Ibu, yang mana yang bukan sebuah keluarga gitu. Sudah ada yang berpikirkan mungkin jawabannya? Mungkin Mas Mustaqim. Mas Mustaqim memilih gambar mana, Mas? Gambar 3 kayak Mbak Ut. Gambar 3 ya, yang bukan keluarga ya, Mas. Oke, kenapa Mas milih itu? Kalau itu biasanya anak kan biasanya ya lebih condong ke ibu, misalkan minta gandeng atau apa. Nah itu sebenarnya di situ ayahnya. Tapi ini yang nggak paham juga. Tapi kalau untuk lebih, ya sih lebih ketiga kalau aku. Lebih ketiga ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Mustaqim memilih nomor 3 ya. Selanjutnya kita lanjut ke Ibu siapa nih mungkin ya? Bu Puji mungkin. Bu Puji, kalau menurut Bu Puji, ini yang bukan gambar keluarga yang nomor berapa, Ibu? Atau mungkin kalau Bu Puji belum bisa menjawab, mungkin mungkin Pak Indra, mungkin menurut Pak Indra nomor berapa Bapak yang menurut Bapak ini bukan keluarga? Ya, sebentar. Ini kalau sebenarnya saya kadang-kadang kalau dengan gambar seperti ini nih ada suatu hal yang tidak begitu sepakat karena ini semacam kayak penggiringan opini ya. Tergantung keadaan juga ini bisa 1, 2, 3 itu sebenarnya bisa satu gambaran sebuah keluarga. Namun demikian ini kita dipaksa untuk memilih ya mungkin bisa nomor 1 atau nomor 3 karena sebenarnya kan tergantung kita mau melihat di konteks yang mana ini. Oke, benar sekali Bapak. Ya. Bapak memilih nomor 1 atau 3 Bapak ya berarti ya? Kalau saya ya yang bukan keluarga nomor 1 sama nomor 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Kita sudah punya 2 jawaban ya. Tadi Mas Mustaqim memilih nomor 3 dan Pak Indra juga memilih nomor 1 dan 3. Bapak Ibu, sebenarnya hal ini tidak tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, karena ini kan hanya kita games aja gitu kan, kuis aja agar tidak bosan gitu mendengarkan saya berbicara terus dari tadi gitu. Nah, di sini mungkin bisa next Mas Ari. Jadi ada interpretasinya Bapak Ibu, meskipun mungkin tidak seluruhnya sesuai gitu ya, karena kan berbeda-beda setiap orang gitu ya, tidak seluruhnya itu sama dengan jawaban ini gitu ya. Tapi ini saya menemukan sumbernya gitu ya. Kalau nomor 1 itu tandanya Bapak Ibu ini bukan orang yang berorientasi sepenuhnya pada keluarga. Mungkin dulu Bapak Ibu ini tumbuh tanpa sosok ayah yang kuat gitu. Karena di gambar itu mungkin terlihat bahwa ayah tampak tidak peduli dan sang ibu pun menjauhkannya dari anak mereka. Namun di sini Bapak Ibu meskipun tumbuh tanpa sosok ayah dulu mungkin atau kurang dekat dengan ayah, maka di sini juga Bapak Ibu senang membantu orang lain dan sebenarnya itu ingin juga gitu membuat perubahan positif dalam kehidupan orang lain meskipun masih ragu dengan apa definisi keluarga yang sesungguhnya gitu. Meskipun tadi ya saya sampaikan ya bahwa ini tidak 100% akurat gitu. Masih bisa salah, masih bisa tidak sesuai gitu kan karena memang ini sifatnya hanya untuk game saja, hanya untuk selingan saja. Namun jika memang sesuai mungkin nanti kebetulan saja seperti itu. Kemudian next mungkin Mas Ari. Ya, Bapak Ibu kalau mungkin tadi Bapak Ibu ada yang memilih nomor 2, maka mungkin tandanya di sini kalau Bapak Ibu ini adalah orang yang berorientasi pada keluarga. Bagi Bapak Ibu, keluarga adalah prioritas utama. Di mana di sini orang pada dalam gambar terlihat tetap fokus gitu pada diri mereka sendiri, tapi juga tidak melupakan anak.
Nah, di sini Bapak Ibu ini percaya pada hubungan yang kuat dan stabil serta kehidupan pernikahan yang penuh kasih, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang bahagia untuk semua anggota keluarga. Jadi memang itu tadi untuk interpretasi nomor 2. Selanjutnya mungkin untuk nomor 3, next Mas Ari. Nah, kalau Bapak Ibu ini nomor 3 memilihnya, maka mungkin Bapak Ibu ini dulu pernah punya pengalaman traumatis gitu, karena kehidupan keluarga di masa lalu. Misalkan orang tuanya mungkin tidak terlalu baik lah seperti itu. Meskipun di sini contohnya ekstrim ya Bapak Ibu ya, candu alkohol, narkoba, atau menderita penyakit mental, namun juga bisa berarti bahwa hubungan keluarganya itu dulu mungkin tidak terlalu harmonis seperti itu. Nah, di sini mungkin di sini kenapa Bapak Ibu itu mengenali kalau ada keluarga yang bukan keluarga gitu atau keluarga palsu semacam ini seperti itu. Nah, ini selingan saja Bapak Ibu ya, seperti tadi saya bilang bahwa ini tidak 100% benar seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya ya, kita coba untuk langsung ke realita di lapangan. Mungkin tadi Bapak Ibu berpikir bahwa aduh apa sih ini Mbak Rizky ini menjelaskannya dari tadi pakai bahasa yang susah misalkan atau jelimet menjelaskannya gitu. Nah, ini coba saya sajikan dengan contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Di sini itu Ibu A itu datang ke konselor gitu Bapak Ibu karena punya masalah gitu dengan keluarganya. Karena kami kan di Puspaga ini kan memang melayani layanan konsultasi Bapak Ibu terkait dengan permasalahan keluarga dan juga tumbuh kembang anak seperti itu. Datang ke konselor kan seperti itu, kemudian setelah ditanya ternyata suaminya itu sering membentaknya dengan kata-kata kasar dan mengungkit kesalahannya yang dulu-dulu Bapak Ibu kalau mereka sedang bertengkar. Apapun yang dilakukan oleh Ibu A itu selalu dianggap salah oleh suaminya. Namun jika Ibu A meminta cerai, suami itu tidak mengizinkan dan akan menangis memohon agar Ibu A tetap bersamanya. Kemudian jika Ibu A tetap bersamanya, suaminya akan bersikap baik untuk beberapa waktu. Namun akan kembali mengungkit kesalahan Ibu A, membentaknya dan tidak mau jika disalahkan. Jadi memang ini suaminya ini memang sering memukulnya gitu. Jadi toksiknya ini masuk ke kategori toksik fisik Bapak Ibu. Kekerasan fisik gitu, di mana sering dipukul, mohon maaf, ini tuh toxic verbal maksudnya, toxic verbal gitu. Jadi sering mengungkit kesalahan, membentak, tidak mau jika disalahkan gitu. Nah, lama-kelamaan ini Ibu A yang tadinya ceria itu jadi pendiam. Karena merasa bahwa kalau dia diam dan tidak banyak bicara, maka suaminya akan berhenti membentaknya gitu. Tapi karena dasarnya Ibu A ini memang ceria dan sering banyak bicara, maka tidak nyaman menjadi diri sendiri. Di sini Ibu A kehilangan identitasnya gitu, di mana dia sebenarnya itu adalah orang yang suka berbicara, namun karena suaminya sering membentaknya kalau banyak berbicara, maka Ibu A menjadi pendiam dan dia tidak nyaman dengan hal itu. Dan dia juga tidak nyaman dengan suaminya yang sedikit-sedikit berbicara kasar, sedikit-sedikit membentak, sedikit-sedikit memukul dan sebagainya seperti itu. Oke, ini tadi presensi ya Bapak ya. Nanti presensi ini Mas Mustaqim sudah merekap ada 12 orang Bapak. Mungkin untuk 5 orang lagi, silakan nanti yang belum bisa presensi terlebih dahulu seperti itu. Oke, mungkin next Mas. Nah, di sini Bapak Ibu, toksik itu seperti yang tadi saya sampaikan tidak hanya pada pasangan, tapi juga pada anak juga berlaku seperti itu. Di mana di sini saya pernah menangani sebuah kasus Bapak Ibu di mana ada seorang siswa berusia 15 tahun ya Bapak Ibu, di sini memiliki permasalahan dalam belajar, yaitu sering tidak mengerjakan tugas dan sering tidak masuk sekolah. Nah, di sini siswa ini ibaratnya orang tuanya itu sering mengeluh gitu kan kepada konselor bahwa siswa ini tidak mengerjakan tugas dan sering tidak masuk sekolah. Setelah ditanya, siswa ini berkata bahwa untuk apa dia sekolah? Karena dia ini anak bodoh gitu, tidak sepintar kakak-kakaknya. Nah, di sini saya sebagai konselor mulai heran gitu kan, kok bisa siswa ini mengatakan dia adalah anak yang bodoh gitu. Ternyata setelah diselidiki, orang tuanya ini sering membandingkan dia dengan kakak-kakaknya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh mempermalukan nama kakaknya. Jadi mereka itu sekolah di tempat yang sama Bapak Ibu, sama-sama di sekolah A misalkan, dan kakaknya di sekolah A dan si siswa ini juga di sekolah A. Di situ orang tuanya bilang, kamu jangan malu-maluin kakakmu ya gitu. Kakakmu tuh dulu pinter di sana, terkenal dan sebagainya, berprestasi. Nah, maka karena sering disampaikan seperti itu, anak ini jadi rendah diri Bapak Ibu. Jadi tidak percaya diri
dan juga memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua. Jadi si H ini cerita kalau orang tuanya itu selalu memarahinya gitu, dan percakapan mereka itu berujung pertengkaran. Jadi kalau ngobrol sedikit ujungnya berantem gitu, ujungnya bertengkar dengan orang tuanya. Tapi si orang tua ini mengatakan gitu kalau mereka itu emosi gitu karena anaknya ini susah diatur sehingga sering bertengkar. Nah, hal ini menyebabkan lingkaran setan yang tidak berujung Bapak Ibu. Ketika anak malas sekolah dan malas berbicara dengan orang tua karena sering dimarahi, dan orang tua juga marah gitu ke anaknya karena anak malas sekolah. Nah, ini kan jadi lingkaran tidak berujung ya Bapak Ibu ya, di mana uh, anaknya malas sekolah karena dimarahin terus dan orang tuanya marah terus karena anaknya malas sekolah gitu. Nah, ini kan contoh toksik gitu. Toksiknya di mana? Mungkin Bapak Ibu mungkin bingung ya, kayak ini wajar-wajar saja kok gitu. Toksiknya di mana? Toksiknya adalah ketika orang tua membandingkan anak dengan kakak-kakaknya. Jadi ketika kita mempunyai anak, pastikan itu tidak ada yang sama. Setiap manusia itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Baik itu bakatnya, minatnya, hobi dan sebagainya. Ketika orang tua sering membandingkan anak dengan saudaranya, maka anak itu lama-lama akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan juga tidak percaya lagi dengan orang tuanya, memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, seperti itu. Dan selanjutnya juga toksiknya adalah ketika orang tua itu mudah emosi, ketika anak susah diatur. Di sini kan sebagai orang tua, kadang kita sering emosi gitu ya ketika melihat anak ini susah dibilangin dan sebagainya. Di sini tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga anak ini menjadi malas gitu berbicara dengan orang tua, seperti itu. Kemudian next Mas Ari. Nah, tadi ya dari sedikit yang tadi kita bahas tentang contoh kasus, di sini kita bisa menarik beberapa ya tentang ciri-ciri toxic parenting gitu, tentang orang tua dan anak gitu. Yang pertama, apakah kita adalah orang tua yang toksik atau tidak? Kita bisa lihat apakah kita terlalu mengekang dan menekan anak atau tidak gitu. Misalnya anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Anak misalkan harus ikut sekolah musik, misalkan ikut les musik, atau anak harus ikut ini les matematika misalkan agar nilainya bagus dan sebagainya. Apakah kita terlalu mengekang dan menekan anak atau tidak? Yang kedua, membandingkan anak dengan orang lain. Misalkan, oh anak saya umur 1 tahun kok belum ini ya, misalkan belum bisa untuk melakukan apa gitu, belum bisa untuk makan dengan teratur, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan dan sebagainya, tapi kok anak orang lain sudah gitu. Sehingga kadang kita terlalu mengepush anak gitu, terlalu menekan anak agar anak bisa segera berjalan seperti orang lain, atau mungkin kalau sudah sekolah mungkin agar anak bisa berprestasi seperti orang lain dan sebagainya. Kemudian juga memaksa atau menuntut anak untuk melakukan keinginan orang tua. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu di sekitar kita ya, mungkin kita juga sering menemuinya, di mana yang sering terjadi adalah orang tua ini memaksa anak gitu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Misalkan anaknya ingin masuk jurusan pendidikan, misalkan dimarahi oleh orang tuanya harus masuk ke kedokteran misalkan, atau anak sebenarnya ingin menjadi seorang ini misalkan olahragawan tapi diminta orang tuanya untuk bekerja di bank dan sebagainya. Nah, ini banyak ya di sekitar kita di mana orang tua ini memaksa anak itu untuk melakukan keinginannya orang tua. Itu termasuk dalam ciri-ciri toxic parenting. Kemudian juga mengungkit. Nah, ini yang sering terjadi juga. Mengungkit apa yang telah dilakukan orang tua untuk anak. Misalkan, Bapak Ibu ini loh sudah membesarkan kamu dari kecil gini-gini, kamu nggak tahu diuntung dan sebagainya. Nah, ini toksik Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan sampai atau jangan terlalu sering mengucapkan kata-kata ini, karena nanti anak akan merasa bahwa dia ini sebenarnya menjadi beban saja gitu, menjadi beban orang tuanya gitu, atau mungkin anak akan berpikir bahwa ya aku kan juga nggak minta atau dilahirkan gitu. Nah, ini berbahaya sekali bagi perkembangan psikologis anak di masa depan. Dan yang kelima, ini sering juga ya kita ya menemui orang tua tidak mau mengaku salah. Jadi orang tua tuh nggak mau disalahin. Kalau selalu merasa benar gitu. Tapi kalau anaknya salah langsung dimarahin. Kalau orang tuanya salah, orang tua akan berkelit gitu, nggak mau ngaku kalau dia itu salah. Kemudian juga sering membentak, menyindir, merendahkan, atau bersikap kasar pada anak. Nah, ini juga berbahaya Bapak Ibu ya. Kalau kita sering membentak ataupun merendahkan anak ataupun bersikap kasar, ini termasuk dalam kita melakukan hal yang toksik seperti itu. Kemudian juga kurang menghargai, misalkan ketika anak bisa melakukan sesuatu, kita cuma bilang,
alah cuma kayak gitu, dulu ibu tuh pernah segi begini lebih hebat dari kamu. Ini kita kurang menghargai anak. Dan yang kedelapan itu melarang anak untuk menangis. Jadi ketika anak sedang menangis kita bilang, jangan nangis, diam, jangan nangis, jangan berisik dan sebagainya. Ini kita melatih anak itu untuk tidak mengendalikan emosi dengan baik. Jadi ketika anak menangis, itu anak kan sedang berkomunikasi, apalagi bayi atau anak kecil. Mereka belum bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Bahasanya ya tangisan gitu. Ketika mereka lapar, mereka menangis. Ketika mereka takut, mereka menangis. Ketika mereka bingung, mungkin mereka menangis. Ketika mereka buang air, tandanya mereka pipis atau mereka pup, itu kan tandanya dengan mereka menangis gitu kan. Nah, menangis ini kan bentuk komunikasi Bapak Ibu. Anak kan belum mengerti, tapi kadang kita melarangnya. Jangan nangis gitu, diam gitu. Akhirnya nanti anak akan susah untuk mengendalikan emosi dan menunjukkan emosinya, seperti itu. Dan selanjutnya ini juga nih yang sering terjadi, bahkan mungkin ini sering terjadi ya. Saya juga dulu ini pernah ini kayaknya nih. Manipulatif Bapak Ibu atau menyampaikan cerita bohong gitu. Misalnya, jangan nangis nanti kalau nangis kamu diambil genderuwo gitu. Iya, atau misalkan jangan ini diam nanti ada kucing, nanti kamu digigit dan sebagainya gitu loh. Jangan nangis nanti ada kolong wewe dan sebagainya lah gitu. Kan kita sering dulu ya dibohongi kayak gitu ya, kayak diam gitu kan, udah jangan nangis atau jangan nakal, nanti kalau nakal bakal ibu kasihin ke genderuwo misalkan kayak gitu. Nah, ini kan manipulatif Bapak Ibu, menyampaikan cerita bohong. Nanti ketika anak sudah mulai besar, anak akan mengerti bahwa oh, ternyata saya dibohongi oleh orang tua. Dan akhirnya mereka akan terbiasa juga untuk berbohong, bahkan kepada orang tua. Karena sejak kecil orang tuanya juga sudah mengajarkan untuk menyampaikan cerita bohong seperti itu. Kemudian next. Nah, dampaknya apa sih Bapak Ibu terkait dengan toksik ini? Yang pertama jelas ya Bapak Ibu ya, berkurangnya kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Ya siapa sih Bapak Ibu yang suka untuk dimarahi, yang suka untuk dibentak, ataupun di kata-kata kasar gitu ya, maka otomatis anak ini akan takut nanti kepada orang tua. Atau mungkin sampai kasus ekstrimnya anak akan benci kepada orang tua. Dan akhirnya anak akan sulit berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kalau mau ngobrol tuh udah malas duluan gitu. Karena nanti pasti ya ujungnya ya dimarahi. Kalau cerita sedikit malas, karena nanti ujungnya ya dimarahi lagi gitu. Jadi komunikasinya akan jelek dengan orang tua. Lalu juga ada gangguan kecemasan, stres, berkurangnya rasa percaya diri, menurunnya harga diri, dan sebagainya. Hingga nanti di masa depan, kalau anak itu sudah akan punya pacar, sudah akan punya suami, istri, anak akan kesulitan Bapak Ibu untuk membangun hubungan yang baik dengan suami istri di masa depan. Nanti kita perjelas lagi di slide selanjutnya. Next mungkin Mas Ari. Nah, ini tips ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah merasa, waduh selama ini aku toksik kepada anakku gitu, atau aduh jangan-jangan iya nih aku mulai toksik dengan pasangan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa untuk mulai introspeksi diri dan memperbaiki diri. Bapak Ibu juga berusaha menghargai anak, meskipun anak mungkin itu menurut Bapak Ibu hanya melakukan hal yang ya cuma kayak gitu doang gitu kan, tapi bagi anak itu sangat berharga. Dan juga Bapak Ibu bisa memahami perbedaan antara mengkritik dan mengoreksi. Mana yang memang mengoreksi, misalkan ketika anak salah, dikoreksi, iya itu tadi tidak bagus, hal seperti itu dilakukan, dengan mengkritik, kamu itu loh, masa gini aja nggak bisa dan sebagainya. Nah itu kan berbeda sekali. Bapak Ibu juga perlu untuk belajar mengontrol emosi Bapak Ibu, karena emosi Bapak Ibu akan berakibat fatal bagi anak kalau salah penempatannya. Dan selanjutnya juga menghindari memberikan hukuman yang menimbulkan rasa bersalah dan rasa malu. Jadi jangan sampai kita menghukum anak tapi kita membiarkan dia merasa malu atau merasa bersalah gitu. Misalkan gara-gara kamu, ibu jadi telat berangkat kerja gitu. Nah, ini kan anak akan merasa bersalah nanti. Kemudian juga melakukan komunikasi yang baik dengan anak dan melakukan validasi emosi. Validasi emosi ini maksudnya ketika anak merasakan emosi, itu kita daripada menyuruhnya untuk diam dan jangan nangis, itu bisa ditanya, divalidasi misalkan, oh adik sakit ya kakinya ya karena jatuh ya gitu. Oh adik nggak nyaman ya karena ibu dari tadi dengan kakak terus gitu, atau oh adik kangen ya ibu dari tadi nggak ada di rumah dan sebagainya. Lebih baik melakukan validasi emosi pada anak daripada kita menyalahkan anak karena menangis, karena nakal dan sebagainya. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ya, penghujung acara kita. Sebelum kita berakhir, saya ingin kita mengajak Bapak Ibu kita semua untuk merefleksi. Di sini kita melihat gambar Bapak Ibu,
ada 2 buah gambar gitu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan gitu mungkin ya terkait maksud dari gambar ini? Mungkin Mas Muhammad Mansur, silakan Mas bisa menjelaskan mungkin ini gambar apa? Halo Mas Muhammad Mansur. Ya, sebentar. Ini gambar apa ya Mas ya kira-kira menurut Mas Muhammad Mansur? Ya, jadi menurut saya itu adalah gambar di mana orang tua kita pada saat kita kecil selalu berkomunikasi dengan kita, dan tentunya yang sebelahnya itu saat orang tua dewasa juga, orang tua yang sudah tua, kita sebagai anaknya juga harus tetap mengajak komunikasi orang tua kita, seperti itu. Benar, baik, benar sekali ya Mas Mansur ya. Terima kasih, hebat sekali nih Mas Mansur. Ya, thank you. Oke, sama-sama. Jadi benar ya tadi ya yang disampaikan oleh Mas Mansur bahwa jika kita ketika anak kita sedang masih kecil, kita merawatnya dengan baik, kita berkata-kata dengan baik, berkomunikasi dengan baik, maka nanti ketika kita tua, maka anak juga akan melakukan kita dengan baik gitu Bapak Ibu. Tapi ketika nanti next mungkin Mas Ari. Nah, di sini ketika ini kan terlihat ya sosok ayahnya ini mengabaikan anaknya gitu. Jadi ketika anak bercerita, orang tua ini kayak hadeh gitu. Apa sih gitu. Kayak mengabaikan anaknya dan mungkin tidak mendengarkan cerita anaknya gitu. Anak ngomong ini itu kan cerita ini itu ayahnya hanya diam saja. Maka nanti ketika tua, ketika Bapak Ibu ingin bercerita ini itu kepada anak, anak diam saja dan tidak menanggapinya seperti itu. Kemudian next. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu. Di mana ketika anak kecil dan kita sebagai orang tua sibuk dengan handphone kita masing-masing, sibuk dengan urusan kita masing-masing, maka nanti ketika tua, ketika kita ingin berbicara dengan anak kita juga akan sibuk dengan handphonenya masing-masing dan juga dengan urusannya masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu ya, jangan sampai kita nanti menjadi orang tua yang seperti ini di masa tua. Kemudian next, nah ini Bapak Ibu, ketika kita ini ada gambar ayah ya orang tua yang sedang marah kepada anak dan anaknya ini menangis ketakutan karena orang tuanya berbicara kasar dan juga dengan ekspresi yang menyeramkan. Next Mas Ari. Nah, nantinya ketika anak remaja, kalau kita dari anak masih kecil itu sering memarahi, maka ketika remaja anak akan meniru kita. Anak juga akan belajar gitu untuk berkata-kata dengan keras, untuk marah-marah juga. Jadi akhirnya berantem. Ketika masih remaja itu, akhirnya orang tua dan anak itu sering bertengkar. Ini kan sering terjadi ya. Kita sering melihat lah anak remaja itu kan katanya susah diatur dan sebagainya. Sebenarnya mungkin bukan susah diatur, tapi ada yang salah dengan cara kita mendidiknya ketika anak itu masih kecil dulu. Jadi akhirnya dia meniru kita dengan cara ya sama berkata-kata yang kasar juga seperti itu. Nah, dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu, ketika kita sudah tua, gantian kita yang dimarahi oleh anak kita. Karena kita dulu sering membentaknya, ketika sudah tua, gantian kita yang dibentak oleh anak kita. Mungkin di sini Bapak Ibu sering melihat ini dan juga mungkin sering menemui juga ya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan hal ini. Mungkin di satu sisi ada yang bilang bahwa ya itu anaknya kurang ajar itu, atau ya itu memang anaknya tidak tahu diri, udah tuh waktu kecil diurusin, waktu gede ke orang tuanya seperti itu. Mungkin sebenarnya bukan salah anaknya saja Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai orang tua juga pola asuhnya kurang tepat waktu kita kecil, waktu anak masih kecil seperti itu. Kemudian next. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah akhir dari perjumpaan kita. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa suami dan istri yang saling mencintai dan menyayangi akan melimpahkan cinta pada anaknya. Jadi saat ini untuk Mas Mbak yang saat ini belum menikah ya, belum berkeluarga, sedang persiapkan menuju pernikahan, pastikan bahwa suami atau calon istri Mas Mbak nanti adalah orang yang mencintai Mas Mbak, menyayangi Mas Mbak, tidak akan melakukan kekerasan, tidak akan melakukan hal yang buruk pada Mas Mbak. Karena apa? Karena kalau sudah saling mencintai, saling menyayangi, akan melimpahkan cinta pada anaknya gitu. Tapi kalau tidak mencintai, tidak menyayangi, jangankan menyayangi anak gitu, menyayangi kita sebagai ibu, sebagai suami aja tidak seperti itu. Dan nanti kalau anak kita sudah besar, sudah berkeluarga, maka anak juga akan melimpahkan cinta pada anaknya lagi, pada generasi selanjutnya. Sehingga penting sekali untuk memilih calon suami, calon istri yang benar-benar tepat bagi anak-anak kita nanti gitu. Hak anak adalah dipilihkan
ibu dan ayah yang baik gitu bagi dirinya. Karena kita yang bisa menentukan anak kita akan punya ayah seperti apa, akan punya ibu seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya terlalu banyak berbicara ke sana kemari. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ari. Silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Uut sudah menyampaikan materi tentang toksik ya. Ya mungkin di sini secara tidak langsung, jujur saja ada yang mengena. Ya mungkin dari Bapak Ibu juga ya. Ya kita sama-sama introspeksi diri aja. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang ya apa ya, yang mungkin ini termasuk toksik apa enggak ya, nah kayak gitu bisa disampaikan. Oke, Pak Nuradi, ada lagi? 2 lagi? Oke, saya simpan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Apa mendengarkan pertanyaan yang pertama dulu? Begitu ya, Mbak Uut ya? Oh, ada nih Mas Mansur nih. Wah, mau nanya apa nih? Kira-kira udah sampai tahap apa gitu ya? Persiapannya bagaimana ya? Nanti bisa ditanya lah ya. Oke. Sudah ya, 2 dulu ya. Oke, yang pertama dari Pak Indra dulu. Oke, monggo silahkan Pak Indra, dinyalakan. Ya, terima kasih Mas Ari. Ini sangat menarik sekali tema pagi hari ini dan menjelang siang. Dan ini sangat berkaitan, berhubungan dengan apa yang terjadi dalam keluarga. Nah, karena ini tadi salah satu yang ada peserta yang ada di sini, saya termasuk senior nih, pertanyaan sekaligus agak ada sedikit pengalaman ya. Jadi begini Mbak Uut, saya pertama kali mendapatkan tema tentang toksik dalam keluarga ini, yang jadi pikiran saya adalah ini kata tentang toksik ini. Begitu kita mendengarkan toksik, seperti saya langsung kemudian, wah ini racun ya, racun dalam keluarga. Nah ini kemudian terngiang-ngiang dalam pemikiran saya, terus ada racun yang kemudian malah menumbuhkan pikiran yang enggak gitu. Terus kemudian kita hubung-hubungkan, bener enggak iya saya sudah melakukan racun dalam keluarga. Nah ini nanti hubungannya sama pertanyaan. Jadi mulai dari kata toksik ini sendiri bagi saya itu merasa satu hal yang kurang nyaman malahan. Seperti halnya saat saya mendengar kata-kata satuan tugas. Misalkan ini ada kata Satgas PPA misalnya gitu. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya merasakan itu bagus, hal yang seperti kayak pasukan gitu. Tapi bagi saya sendiri merasa, wah kok kayaknya sedikit agak menakutkan, satuan petugas itu kayaknya ngeri gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian terpikirkan dalam memori saya, ini jadi satu hal yang malah membuat tidak nyaman dalam mencerna kata-kata tersebut. Nah, oleh sebab itu bisa tidak dalam hal menyampaikan sesuatu hal ini, terutama kepada keluarga ya ini ya. Ini memang kata-kata yang memilih kata-kata yang mungkin bisa lebih nyaman didengar oleh keluarga. Sebagai contoh tadi saya sangat tertarik sekali terkait apa yang disampaikan Mbak Uut tentang kekerasan yang ada gambar-gambar tadi, itu menarik sekali. Jadi kita lebih mudah untuk mencernanya. Dan itu gambar-gambar tadi itu saya lihat adalah bentuk sikap yang dilakukan oleh keluarga, baik itu orang tua, anak maupun ibunya ya. Namun demikian saya bisa memberikan suatu ilustrasi bahwa kekerasan yang paling banyak ini terjadi dalam keluarga adalah kekerasan atau bahasa yang kemudian meracuninya itu ya tadi tentang bahasa, menggunakan bahasa. Misalkan verbal tadi, verbal. Jadi kadang-kadang kita berkata jangan lakukan itu ya, sekali lagi jangan lagi ya, misalnya seperti itu. Walaupun itu hal-hal yang sangat sederhana, namun bagi anak menjadi suatu hal yang termemori dengan baik bahwa bapakku, ibuku mengatakan jangan, sehingga kemudian dia kalau melakukan segala sesuatunya nanti kemudian akan berpikir bahwa ini tidak boleh dan tidak baik. Terus kemudian bagaimana kalau sekarang kita hubungkan juga dengan
kemarin itu adalah hari Literasi Day atau Hari Aksara, yang kemudian di Jogja sekarang juga mencanangkan diri menjadi Kota Hanacaraka. Nah ini saya melihat bahwa bahasa Jawa ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap membentuk supaya kata-kata verbal dan kemudian kekerasan yang terjadi dalam keluarga, baik itu tadi yang meracuni, itu menjadi lebih terminimalisir. Contohnya begini, zaman dulu saya itu menggunakan bahasa Jawa di dalam keluarga itu tidak berani kalau menggunakan bahasa Jawa halus itu tidak bisa kemudian kita tuh berkata kasar. Misalkan orang tua pun juga demikian. Hayo, nak, mboten misalnya ini nggak boleh ya menawi saged mboten anu nggih mboten sah ngagem peso menika amargi menika berbahaya kagem panjenengan, misalnya seperti itu. Nah ini anak-anak pun juga menjadinya, oh injih Pak, nggak bakal kita kemudian kalau bahasa Indonesia kan, nah nggak boleh pakai pisau itu berbahaya. Nah kemudian kita jadi terus anak juga, wah iya Pak, nggak boleh ya Pak, iya. Terus ini kan saya mau butuh untuk ini. Nah kemudian sepertinya kita tuh bisa kemudian melakukan emosi dengan bahasa tadi. Nah boleh tidak nanti dalam hal yang selanjutnya untuk meminimalisir toksik tadi, mengusulkan untuk menggunakan bahasa daerah, terutama sekarang ini di Jogja ya, bahasa Jawa, untuk kemudian dikuatkan lagi. Saya yakin ibu-ibu guru yang ada di sini juga sepakat deh kalau misalnya kita menggunakan bahasa Jawa tadi sebagai bahasa yang menjembatani atau merajut jangan sampai toksik yang tadi disampaikan oleh Kak Uut menjadi satu hal yang terjadi di dalam keluarga. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Ari dan Mbak Uut. Ya, terima kasih Pak Indra. Wah, berarti paling tidak disederhanakan lagi ya. Terkait memang toksit itu memang nggak semua orang tahu yang mana toksit itu artinya racun ya, taunya hanya itu. Oke, mungkin nanti sambil menunggu nanti jawabannya, kita tanya dulu. Tadi ini ada Mas Mansur nih, silakan kalau mau bertanya. Waktunya saya persilakan. Silakan. Terima kasih Mas Ari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang kata-kata toksik itu tadi membuat sebagian orang itu kayak, wah ini kayak berat banget nih gitu permasalahannya gitu kan, karena sampai memiliki makna yang begitu mendalam gitu kan. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwasanya toksik itu bukan hanya terhadap pasangan, tetapi bisa juga terhadap teman, kemudian keluarga sendiri, dan toksik itu juga ada jenisnya gitu, ada yang verbal dan bahkan berupa kekerasan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, apa yang harus kita lakukan jika toksik itu benar-benar sudah terjadi gitu kan, baik itu dalam pertemanan, kemudian dalam keluarga, ataupun terutama dalam hal percintaan nih bagi orang-orang yang mau mencari pasangan. Terkadang kita sebagai manusia ini juga nggak sadar gitu loh Mas, kalau kita tuh kadang bucin gitu ya, terus kadang kita itu nggak tahu dan nggak menyadari ternyata apa yang kita lakukan itu adalah bucin gitu kan, dan toksik ternyata gitu kan, dan itu bisa jadi menyebabkan salah satu dari kita atau pasangan kita itu merasa ada yang tersakiti. Nah, hal apa juga yang harus untuk upaya pencegahan agar tidak terjadi toksik, dan tadi juga yang pertama itu apa yang bisa kita lakukan ketika sudah terjadi toksik. Itu jadi kayak upaya preventif sama kuratifnya gitu deh. Oke. Kalau udah terjadi toksik dan sebelum terjadi. Upayanya ya, upaya pencegahannya bila sudah kok dilalai, sudah bucin gitu ya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi sebelum nanti Mbak Uut akan menjawab untuk pertanyaan dari Pak Indra dan juga Mas Mansur. Ada lagi dari Bapak Ibu semuanya? Kalau dirasa belum ada, mungkin langsung saja saya beri waktu untuk Mbak Uut untuk menjawab pertanyaan dari Pak Indra dan juga Mas Mansur. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mas Ayu atas kesempatannya. Juga dari Pak Indra ya dan Mas Mansur sudah mengajak kita sama-sama untuk berdiskusi gitu. Kita jadi tahu, oh ternyata begitu ya. Oh ya ternyata benar juga. Nah di sini tadi pertanyaan Pak Indra yang pertama gitu ya, terkait dengan kata-kata toksik gitu. Itu terasa kurang nyaman didengar gitu, karena kan terasanya seperti beracun gitu ya, toksik racun gitu, terasa terlalu berat ataupun terlalu menakutkan gitu kan ya. Apakah ada yang lebih nyaman lagi untuk istilahnya gitu kan?
mungkin sebenarnya Bapak Ibu, istilah toksik ini juga istilah baru Bapak Ibu. Jadi untuk di dunia akademik sendiri memang istilah toksik ini belum lama adanya. Jadi tidak seperti teori lain yang mungkin sudah ada sejak tahun sebelum tahun 2000-an mungkin, tapi kalau toksik ini itu antara tahun 2007, 2010 ininya apa namanya baru adanya gitu. Jadi memang istilah ini sendiri pun masih mengalami perkembangan. Kadang ada beberapa peneliti atau beberapa tokoh itu yang menyebutnya itu unhealthy relationship. Jadi hubungan yang tidak sehat seperti itu. Kalau hubungan tidak sehat kita sering ini ya, sering mendengar gitu ya, hubungan yang tidak sehat gitu antara pacaran ataupun suami istri ataupun antara orang tua dan anak. Mungkin alternatifnya jika nanti Bapak Ibu ini ingin menyebarluaskan atau mensosialisasikan terkait dengan toksik ini, tapi tidak ingin menggunakan kata-kata yang terlalu berat gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata unhealthy relationship atau hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang baik itu suami istri ataupun dengan anak itu hubungan yang tidak sehat ataupun tidak baik seperti itu. Nah, di sini sepertinya akan lebih nyaman ya untuk didengar karena benar sekali tadi Pak Indra bahwa kadang kata-kata itu menimbulkan persepsi di kepala setiap orang itu berbeda-beda gitu. Mungkin tadi Pak Indra kalau mendengar kata toksik menjadi seperti apa, kalau mendengar kata satgas juga konotasinya menjadi seperti apa gitu. Nah ini memang berbeda-beda benar di setiap orang dan mungkin agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas ketika Bapak Ibu nanti ingin menyebarkannya ataupun ingin berbagi dengan orang lain bisa menggunakan kata-kata alternatif yaitu unhealthy relationship atau hubungan yang tidak sehat seperti itu. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan ini ya bahasa gitu ya, dimana kan toksik ini seringkali terjadinya itu dalam bentuk verbal ya, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk bahasa gitu. Kemudian usulan dari Pak Indra tadi bagus juga ketika kita menggunakan bahasa daerah gitu ya, dimana kan di bahasa daerah itu ada tingkatannya gitu kan, bagaimana caranya komunikasi dengan orang tua, dengan teman sebaya maupun juga dengan yang lebih muda daripada kita. Tidak hanya di bahasa Jawa, bahkan ya saya menggunakan bahasa Sunda di rumah, itu pun juga sama Pak Ibu, ada tingkatannya. Ketika kita berbicara dengan orang tua, misalkan menggunakan kata makan, misalkan itu harus seperti apa dengan orang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, dengan teman sebaya, bahkan untuk diri kita sendiri juga ada kata-kata yang khusus gitu kan. Nah, mungkin ketika kita menggunakan bahasa daerah, mungkin juga bisa salah satu cara untuk mencegah toksik gitu ya. Karena kan mungkin dari dulu ya para budayawan kita sudah memprediksikan gitu kan, bahwa kita akan mengurangi toksik atau akan mengurangi permasalahan di keluarga gitu. Di mana ayah akan merasa dihormati, anak juga akan merasa lebih nyaman dengan suara yang lembut, dengan kata-kata yang lembut gitu kan. Mungkin benar bisa menjadi salah satu cara gitu untuk mencegah ini Bapak Ibu ya. Dan sekarang kan juga memang ini ya Bapak Ibu ya, budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa lain-lain itu kan sekarang sudah mulai jarang digunakan ya dengan anak. Kita sekarang selaku orang tua itu sudah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa universal. Dan mungkin beberapa keluarga juga menggunakan bahasa Inggris, jadi bilingual gitu dalam percakapan sehari-hari gitu kan. Sebenarnya bagus Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan, tapi mungkin juga jangan dilupakan bahasa daerahnya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan juga bahasa daerah di daerah lain gitu. Karena mungkin benar tadi ada tingkatannya menyebabkan bahwa bisa berkurang gitu potensi untuk toxic relationship-nya ini sendiri. Jadi saya setuju tadi dengan Pak Indra, bagus juga usulannya memang bisa seperti itu. Selain juga dengan cara membiasakan anak untuk berkata-kata yang baik gitu dan juga orang tua untuk berkata-kata yang baik. Misalkan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi ketika nanti kita misalkan kelepasan untuk marah, kita setelah itu kita bilang mohon maaf ya tadi ibu kata-katanya agak sedikit keras, nada ibu tadi agak sedikit teriak atau gimana. Jadi anak mengerti bahwa oh iya ibu saya mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah gitu. Atau ketika kita menyuruh anak misalkan itu bisa dengan kata tolong itu jadi lebih halus gitu. Misalkan daripada kita tutup pintunya gitu, kita bisa bilang minta tolong ya tutup pintunya gitu. Jadi
ke anak itu menerimanya itu lebih enak gitu. Jadi mengurangi juga untuk membentak ataupun berkata-kata kasar kepada anak. Atau mungkin ketika kita sedang marah, kita juga bisa bilang kepada anak, mohon maaf, ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa sama kamu karena tingkah kamu yang seperti ini. Nanti anak akan mengucapkan mohon maaf juga gitu kepada bapak ibunya sehingga mungkin tidak akan terjadi pertengkaran dan sebagainya. Jadi selain menggunakan bahasa daerah tadi juga bisa membiasakan untuk 3 kata ajaib ya, 3 magic words gitu. Tolong, maaf, dan terima kasih agar mungkin terhindarlah gitu dari toksik ataupun hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak di rumah. Mungkin seperti itu Pak Indra tadi. Apakah ada tanggapan dulu Pak nih agar nanti kita bisa diskusi gitu kan di sini nih. Mungkin juga teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang punya pendapat lain, mungkin silahkan kita sama-sama di sini diskusi ya. Saya bukan yang paling pintar, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman seperti itu. Gimana? Apakah ada tanggapan? Sedikit Gimana Pak menanggapi ya, Indra, Mbak ya. monggo, silakan. Ya, jadi betul sekali Mbak Uut, saya senang sekali. Salah satu hal yang sekarang penting diperhatikan juga terkait bahasa-bahasa yang ada di media sosial. Jadi sekarang ini anak-anak semuanya belajar, kan kemarin tatap muka nggak ada ya, jadi belajarnya online. Terus kemudian mau tidak mau paparan dari bahasa-bahasa yang ada di media sosial maupun yang ada di perangkat digital itu sangat banyak. Begitu juga melihat berbagai macam tontonan yang ada di media digital tersebut, baik itu di YouTube maupun juga dari media sosial lain seperti Instagram dan sebagainya. Nah, untuk itu saya memberikan semacam usulan dan saran juga saja kepada Mbak Uut, mungkin nanti akan banyak berkiprah di bidang ini. Itu sekarang untuk mulai memperhatikan bagaimana melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita, toksik yang keluar dari media sosial. Ini sudah banyak dibahas oleh beberapa kajian-kajian ini oleh beberapa tokoh-tokoh pendidikan maupun dari tokoh-tokoh psikologi yang nantinya ini akan sangat memberikan suatu dasar bagi orang tua supaya bisa memberikan rambu-rambu tatkala anak-anak ini bergaul dengan media sosial atau dengan dunia digital yang memang syarat sekali dengan kekerasan verbal yang anak-anak sendiri sebenarnya tidak tahu kalau itu tuh tidak baik, namun kemudian terpengaruh. Seperti misalkan sekarang, kalau zaman dulu itu kita ada kata-kata yang semacam kayak ini ya, anjir atau apa dan sebagainya, itu bagi saya itu sangat tidak bagus ya. Tapi bagi anak-anak zaman sekarang ini menjadi hal yang sudah biasa diucapkan, dan ini butuh, ini toksik bagi menurut saya. Ini jadi tidak sehat ya, hubungan tidak sehat tatkala nanti kemudian berhubungan dengan orang tua, guru, dengan teman sebaya dan sebagainya mengatakan hal yang seperti itu. Jadi nanti mohon, ini ada Mas Ari juga, Puspaga, kesem-sem Mas, mohon nanti bisa kemudian kita bersama-sama untuk membahas ini lebih lanjut Mas. Terima kasih. Siap Pak. Alhamdulillah ya, tanggapannya dari Pak Indra juga sangat bagus sekali. Nah, sekarang monggo untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mansur, silakan Mbak Uut. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Mansur tadi ya. Yang pertama, bagaimana cara mencegah preventifnya? Yang kedua, bagaimana cara menangani ataupun kuratifnya. Nah, untuk preventifnya di sini sebenarnya ini yang sedang dilakukan oleh Mas Mansur dan oleh teman-teman semuanya. Ini adalah langkah preventifnya gitu. Jadi belajar terlebih dahulu cara mengenali toxic relationship. Karena kan sebelum apapun kan memang ini ya, kita harus punya dulu ilmunya gitu kan. Nah, sebelum nanti Mas Mansur mulai menikah ini, sebelum mulai kehidupan berkeluarga, setidaknya sudah tahu bagaimana sih ciri-ciri pasangan yang toksik, ciri-ciri nanti untuk menjadi orang tua yang toksik itu ciri-cirinya seperti apa, maka Mas Mansur bisa menghindari itu gitu. Kalau sekarang pacarnya, kok pacar saya kayaknya ada tanda-tanda suka membentak ya gitu, suka membuli dan sebagainya, nanti Mas Mansur mungkin bisa untuk mempertimbangkan lagi. Karena kan memang kalau masih pacaran gitu kan ibaratnya kan masih ada kemungkinan untuk tidak bersama seperti itu ya. Beda kalau sudah menikah. Jadi kalau masih pacaran kan masih bisa milih yang lain lah Mas, istilahnya gitu. Jadi kalau dari sekarang Mas Mansur mungkin, atau justru Mas Mansurnya sendiri ini yang toksik gitu. Jadi mungkin kan kadang kita tidak menyadari ya Mas ya.
Misalkan tadi kita sudah melihat ciri-ciri yang toksik gitu, ternyata kita sadar, wah ini kok ada di saya semua gitu. Nah mungkin nanti Mas Mansur bisa untuk melakukan introspeksi diri dulu seperti itu sebelum mulai melangkah ke kehidupan yang berkeluarga gitu, agar nanti tidak menjadi toxic parenting pada anak. Kemudian juga selanjutnya kalau sudah nih, Mbak gimana dong Mbak, saya sudah terlanjur ada dalam hubungan yang toksik ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa tahapan. Kalau sudah menyadari, maka selanjutnya adalah merencanakan tindakannya. Apakah masih bisa diperbaiki hubungan itu, ataukah sudah tidak bisa. Apalagi kalau sudah menikah kan tidak semudah itu ya, seperti pacaran bisa putus gitu ya. Kalau sudah menikah kan banyak pertimbangannya. Nah, nanti bisa komunikasikan dulu dengan pasangan bahwa Bapak Ibu Mas Mbak ini tidak suka gitu dengan sikap pasangan yang toksik, dengan sikap pasangan yang seperti ini, yang A, B, C, D dan sebagainya. Nanti kalau sudah dikomunikasikan, syukur-syukur pasangannya memang mau introspeksi dan mau untuk memperbaiki diri gitu ya, sama-sama mau untuk lebih baik lagi. Nanti pernikahan ataupun hubungan itu bisa dipertahankan. Tapi kalau memang pasangannya justru tidak mau dikritik ataupun sudah bilang iya akan berubah tapi juga tidak berubah, maka di situ kita bisa memilih gitu. Apakah kita akan bertahan dengan kondisi yang seperti itu atau kita akan meninggalkan pasangan kita. Karena saya pernah baca quotes ya Bapak Ibu ya. Jadi bunyinya itu some people can stay in your heart but not in your life. Jadi beberapa orang itu bisa ada di hati kita tapi tidak bisa ada di hidup kita. Misalkan Bapak Ibu sangat mencintai pasangannya, sangat mencintai pacarnya saat ini. Tapi ternyata orang itu berakibat buruk pada hidup kita. Kita dipukul, kita dibully, kita dimaki-maki. Ya lebih baik kita tidak usah bersama dengan orang seperti itu karena kesehatan diri kita juga penting gitu. Jadi kadang-kadang memang lebih baik untuk melepaskan orang yang memang kita sayang demi kebahagiaan diri kita sendiri gitu kan, demi kesehatan jiwa kita sendiri dan mungkin juga demi kesehatan anak-anak kita. Kita kan tidak mau ya, karena kita egois sangat menyayangi dia, tapi anak kita terkorbankan. Anak kita menjadi anak yang penuh kekerasan dalam hidupnya gitu. Jadi anak kita sering dipukul, mungkin kita sayang dengan orang itu, tapi dia sering memukul anak kita, dia sering membentak anak kita, memaki-maki anak kita. Masa kita masa kita tidak memikirkan anak kita ke depannya akan seperti apa. Jadi tadi mungkin pasangan Bapak Ibu itu bisa ada di hati Bapak Ibu, tapi tidak usah ada di hidup Bapak Ibu lagi. Karena ya kalau tetap di hidup Bapak Ibu nanti akibatnya buruk pada anak kalau sudah punya anak dan juga buruk juga bagi diri Bapak Ibu itu sendiri seperti itu. Tapi di sini jelas ya yang pertama tadi tidak langsung meninggalkan, tidak langsung kamu toksik bye gitu, enggak gitu ya, tapi juga dikomunikasikan dulu kalau memang masih bisa dipertahankan, masih bisa diperbaiki hubungannya, perbaiki bersama-sama. Karena kan dalam hubungan itu kan tidak hanya kita ya yang berusaha ya, harus dua-duanya sama-sama mau berusaha, sama-sama mau mempertahankan hubungan. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, maka daripada efeknya jelek kepada anak, daripada efeknya jelek kepada diri kita sendiri, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk hidup sendiri-sendiri seperti itu, daripada nanti menimbulkan efek yang tidak baik seperti itu. Tentunya setelah melalui banyak pertimbangan ya, tidak langsung tiba-tiba ya cerai aja, tidak seperti itu ya. Pasti banyak pertimbangan, banyak hal-hal sebelumnya yang harus diperhatikan seperti itu. Ini seperti itu Mas Mansur, bagaimana Mas? Tanggapan atau teman lain mungkin ingin berbagi pengalaman atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Ut atas jawabannya yang mana memang toxic relationship ini memang wajib banget dibahas karena memang isu-isu terkini juga terkait di situ semua gitu kan. Apalagi memang saya ada tipikal orang yang bucin gitu. Jadi harus memahami seperti apa gitu kan dan apa yang harus saya lakukan, kemudian apa saja yang tidak boleh saya lakukan sehingga nanti mungkin kedepannya hubungan saya dan pasangan saya akan berjalan dengan lancar gitu. Amin. Thank you Mbak Ut, mantap keren. Terima kasih Puspa juga. Alhamdulillah ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada satu penanya lagi kalau mau silakan. Oke, mungkin siapa nih Bu Kastiani? Siapa? Iya, betul. Iya, benar. Oh, nggih, monggo Bu, silakan Bu. Saya menanyakan, maaf kalau tadi misalnya sudah dibahas, soalnya saya tadi tinggal bentar jemput anak 15 menit. Saya ingin menanyakan Mas,
kayak gini, saya dengan suami tidak pernah dibentak-bentak ya, tapi di dalam tadi pengertian toxic relationship itu kok sepertinya ada di saya. Misalnya saya kadang ada suatu keputusan yang diputuskan suami, akhirnya tidak sesuai dengan harapan, terus saya menyalahkan. Nah, itu kadang terjadi. Terus apa namanya, kadang karena suami itu terlalu lurus atau apa ya gitu, kadang saya yang membuat masalah kecil menjadi besar sehingga terus jadi marah seperti itu. Nah, itu apakah terus saya ini yang malah jadi toksik buat pasangan saya nggih? Nah, seperti itu. Terus itu apa bedanya dengan itu kan, ada keluarga saya yang menilai kalau saya itu lebih dominan. Nah, apakah dominan itu bisa disebut dengan toxic relationship? Misalnya kalau suami dominan itu kan biasa ya, tapi kalau istri dikatakan kok lebih dominan, nah itu apakah sama dengan toxic relationship? Terus kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan anak, ya bentar. Ya bentar nanti tak benerin. Ya, ini dengan anak, ini kan saya pernah marah gitu ya dengan anak ketika belajar gitu sampai marah sekali karena anak itu jujur saja waktu itu tidak boleh membuka situs-situs seperti itu, tapi ketahuan sama saya buka seperti itu kan, saya marah sekali terus sampai akhirnya saya menyalahkan dia. Nah, itu bagaimana menghilangkan perasaan bersalah saya karena pernah menyalahkan banget gitu loh. Oke, gitu aja, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini juga kebetulan ada yang bertanya tapi lewat chat. Monggo silakan dari Mbak Ut untuk disampaikan pertanyaannya apa. Oke, mungkin saya jawab ini ya, sekaligus gitu ya pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Bu Fastinani ya, yang pertama ya, Ibu ini ataupun kita juga ya, mungkin tadi ketika kita melihat materi gitu ya, mendengarkan materi, kita juga merasa bahwa oh ya, saya sering seperti ini gitu. Saya sering menyalahkan pasangan saya kalau ada yang tidak berjalan dengan benar gitu. Saya sering merasa bahwa saya benar dan ini gara-gara pasangan saya ini jadi seperti ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jika sudah seperti itu berarti bagus. Malah menurut saya itu bagus karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu itu salah. Bapak Ibu sudah menyadari bahwa Bapak Ibu ini telah melakukan hal yang kurang baik seperti itu. Itu berarti kita sudah bisa introspeksi, kita sudah bisa untuk menyadari kesalahan kita. Selanjutnya, bagaimana setelah kita menyadari kesalahan kita? Apakah kita akan terus melakukannya ataukah kita akan memperbaiki diri? Nah, tentu kan pilihan yang paling baik adalah memperbaiki diri seperti itu. Kemudian juga terkait dengan apakah istri yang dominan itu berarti toksik seperti itu. Nah, saya tidak sepakat dengan ini ya, dengan ini karena dominan itu tidak berarti toksik karena memang kan ada beberapa perempuan itu yang namanya female alpha. Jadi female alpha itu adalah perempuan yang memang lebih suka untuk memimpin, lebih suka untuk mengambil keputusan, lebih suka untuk berbicara, mewakili suaminya, mewakili keluarga dan sebagainya. Jadi tidak semua, mungkin ini terkait dengan ini ya, terkait dengan kultur patriarki gitu ya, mana kita kan di Indonesia terbiasa gitu ya kalau yang mengambil keputusan adalah laki-laki, yang harus selalu dominan adalah laki-laki dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya selain kultur patriarki ini, sebenarnya ada juga yang lain gitu, di mana perempuan juga bisa untuk mengambil keputusan, perempuan juga boleh untuk lebih dominan. Kalau memang laki-lakinya juga tidak masalah dengan hal itu. Tentu sebelum menikah, ibu dan bapak kan sudah saling mengenal bagaimana sikap ibu, bagaimana sikap bapak. Kalau suami dan istri merasa tidak masalah dengan hal itu, di mana misalkan ibu lebih dominan dan bapak mungkin lebih manut-manut saja misalkan ya, tidak masalah, tidak menjadi toksik selama memang suami dan istri nyaman dengan hal itu. Akan menjadi toksik jika suami tidak nyaman dengan hal itu. Suami misalkan saya harusnya saya laki-laki, saya harusnya yang lebih bisa untuk memimpin, lebih bisa untuk dominan dan sebagainya.
Nah, di sini mungkin akan bisa menjadi masalah kalau seperti itu. Tapi kalau suami dan istri sama-sama nyaman dengan ibaratnya itu pembagian peran gitu ya dalam keluarga, mana yang menentukan keputusan, mana yang mengatur ini itu, maka boleh-boleh saja tidak masalah seperti itu. Dan juga akan menjadi toksik ketika memang itu merugikan. Jadi toksik ini kan kata kuncinya adalah merugikan Bapak Ibu atau beracun gitu ya. Jadi kalau memang dengan ibu yang lebih dominan itu merugikan suami, merugikan keluarga, maka itu toksik. Tapi kalau ibu dengan ibu dominan dengan ibu yang lebih vokal dalam keluarga, tapi tidak merugikan suami, tidak merugikan anak, dan tidak merugikan keluarga, maka itu tidak toksik seperti itu. Nah, Ibu terkait pertanyaan pertama, kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah ibu karena ibu sudah kelepasan marah ibu ya pada anak karena mungkin juga memang anaknya yang salah ibu. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa komunikasi itu adalah obat terbaik ibu. Jadi komunikasi dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Ibu mungkin bisa mengajak anak ibu untuk duduk ya, kemudian berbicara gitu kan dari hati ke hati bahwa Nak, kamu ingat nggak kejadian dulu saat kamu sedang belajar, tapi kamu malah membuka suatu situs gitu kan, dan akhirnya ibu marah, ibu membentak kamu mungkin berkata kasar. Kemudian saat itu ibu ceritakan dulu emosi ibu saat itu. Saat itu ibu benar-benar marah, ibu kecewa karena kamu apa namanya tidak seharusnya membuka situs itu, kan. Dan karena ibu marah, akhirnya ibu melakukan kesalahan dengan cara membentak kamu. Yang ibu minta maaf, ibu seharusnya tidak melakukan itu dan ibu tahu itu membuat kamu merasa bersalah gitu kan. Nah, ibu minta maaf gitu. Nah, kalau sudah ada komunikasi seperti itu, meskipun mungkin kita melihatnya bahwa itu kan sudah lama gitu kan, anak juga sudah lupa. Anak tuh nggak pernah lupa, Bu. Bahkan kalimat ibu mungkin yang menyakiti saat kecil akan terus diingat oleh anak sampai dewasa, mungkin bahkan sampai tua. Dan kalau ibu bisa minta maaf, nanti luka itu akan sembuh dan anak tuh akan lebih dekat dengan ibu. Jadi mungkin ibu bisa untuk mulai komunikasi dengan anak, bagaimana dengan masalah yang dulu dan sama-sama memaafkan, sama-sama mengakui kesalahan. Anak juga mungkin bisa disampaikan bahwa itu salah dan ibu tidak ingin kamu mengulangi hal yang sama agar kita sama-sama tidak ada yang terluka lagi. Seperti itu Ibu terkait permasalahan dan pertanyaan dari ini tadi. Apakah ada tanggapan dari Ibu atau bagaimana? Cukup Bu, makasih. Ya, terima kasih ya Ibu Kastiani ya. Ya, betul ya. Oke, mungkin memang betul ya apa yang disampaikan sama Mbak Uut. Kuncinya memang kita selaku orang tua itu harus selalu berkomunikasi dengan anak. Perihal apapun kesalahan kita, baik itu memang kita yang lagi emosi atau kondisi anak yang membuat kita emosi, pun kita selaku orang tua harusnya tetap kita yang minta maaf, karena memang nanti ketika si anak itu mendapatkan perlakuan yang, mohon maaf, kasar dari orang tuanya, bisa sampai terus teringat dan ujung-ujungnya nanti malah trauma kayak gitu, Bu. Apalagi kalau untuk anak-anak sendiri, jujur saja, untuk pemulihan traumanya itu tidak sebentar, lama sekali. Ya mungkin agak sedikit masuk ke permasalahan ya. Mungkin di tempat kami juga ini ada salah satu anak perempuan remaja yang dari usia 8 tahun itu sudah mendapatkan perlakuan yang tidak, misalnya tidak benar lah dari orang dewasa gitu. Nah, sampai saat ini jujur saja dia ketika ketemu sama orang baru itu pasti takut, gemetar, panik yang luar biasa. Nah, itu yang dirasa apa ya, kurangnya ada komunikasi antar anak dan juga orang tua. Kayak gitu. Makanya intinya ketika ada permasalahan, jangan malu, jangan takut, walaupun kita orang yang lebih dewasa, tapi kita ajak duduk bersama si anak untuk, ya, Dek, Mas, mohon maaf ya, dulu Ibu, Bapak pernah melakukan kesalahan, untuk kedepannya Ibu dan Bapak tidak akan pernah mengulangi kejadian itu lagi. Jadi mohon Ibu dimaafkan ya atas segala kesalahan yang kemarin, gitu saja. Nah, mungkin itu yang, apa ya, mungkin sedikit kata maaf yang menurut kita sedikit, tapi itu sangat bermakna buat anak. Gitu nggih, Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf ini agak keceplosan masuk ke permasalahan yang ada di Puspaga.
Oke, begitu ada 3 penanya dan sekarang waktunya juga sudah hampir habis. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Oh ya, oh nih ternyata masih ada yang nge-DM nih. Sebentar ya. Oke, ditunggu. Ada yang bertanya langsung ke Mbak Uut, silakan. Pertanyaannya apa dulu Mbak? Disampaikan baru nanti jawabannya ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Ari. Jadi tadi ada yang ngechat saya bertanya terkait dengan bagaimana jika ini hubungan dengan pasangan kalau untuk orang tua yang tidak bisa putus hubungan, bagaimana penyelesaiannya. Jadi bagaimana jika orang tua ini mungkin terjebak dalam hubungan yang toksik gitu ya. Misalkan antara bapak dan ibu, antara suami istri itu terlibat dalam hubungan yang toksik, mungkin sudah sampai parah kekerasannya, mungkin tidak hanya verbal tapi mungkin juga pada fisik, tapi tidak mau untuk bercerai lah istilahnya gitu, tidak mau untuk memutuskan hubungan, bagaimana. Nah, mungkin menurut saya kalau memang hal ini terjadi, yang pertama adalah ditanyakan terlebih dahulu alasannya. Kenapa tidak ingin memutuskan hubungan? Apakah karena memang tidak bisa atau bagaimana? Dan di sini juga kadang kita ya sebagai anak itu terlibat hubungan yang toksik gitu dengan orang tua. Misalkan orang tua ini toksik nih, kita sudah tahu bahwa orang tua kita itu toksik, tapi kita kan sebagai anak kan tidak bisa untuk putus hubungan dengan orang tua, karena tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan ibu. Tidak ada juga mantan ayah, tapi kalau mantan suami ada, mantan pacar ada, mantan istri ada, seperti itu. Nah, di sini yang pertama, kalau kita pernah mengalami toksik atau mengalami keluarga yang toksik, memiliki orang tua yang toksik, yang pertama kali adalah dengan cara diterima dulu, diakui, atau kata-katanya adalah di-accept lah gitu, diterima, di-embrace gitu. Kalau memang kita terlahir dalam keluarga yang toksik, kita memiliki ayah yang toksik, mungkin ayah yang sering memukul, atau punya ibu yang sering membentak dan sebagainya. Diterima terlebih dahulu. Bahkan saya pun juga ada pengalaman seperti itu gitu kan. Saya ada pengalaman seperti itu dan yang saya lakukan adalah kemudian memaafkan. Jadi setelah kita menerima memang keadaan bahwa kita tidak lahir di keluarga yang sempurna. Kita tidak meminta lahir di keluarga itu dan kita juga memang tidak lahir di keluarga yang sempurna gitu kan. Maka saya kemudian memaafkan. Saya memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya, apa yang sudah dilakukan oleh bapak saya, oleh ibu saya gitu kan, dan menyadari bahwa bahwa ternyata orang tua kita itu tidak seberuntung kita gitu. Zaman dulu ilmu parenting itu sangat susah didapat. Tidak seperti kita sekarang sambil di rumah, sambil rebahan mungkin sambil kerja itu bisa ikut seminar parenting kan. Atau mungkin kita bisa follow akun-akun Instagram yang memang menyediakan ilmu parenting. Tapi bagi orang tua zaman dulu itu tidak ada sekolah menjadi ayah, tidak ada sekolah menjadi ibu. Ketika mereka menjadi ayah, ketika mereka menjadi ibu, itu adalah yang pertama kali untuk mereka. Mereka bingung, bagaimana saya harus mendidik anak ini, bagaimana saya harus mengasuh anak ini, dan mereka juga tidak tahu mungkin yang mereka lakukan itu salah. Gitu. Karena memang tidak ada ilmunya zaman dulu. Jadi yang bisa dilakukan yang pertama adalah mungkin memaafkan. Gitu. Mungkin mereka tidak tahu kalau mereka itu adalah orang tua yang toksik. Orang tua yang toksik itu yang seperti apa sih? Orang tua yang toksik itu ya tadi contohnya, orang tua yang secara ekstrimnya ya, itu sering memukul anak, misalkan sering membentak anak, mengekang anak, misalkan kita ketika kecil tidak boleh bermain mungkin, ataupun tidak boleh main dengan si A, tidak boleh main dengan si B, tidak boleh masuk jurusan ini, karena jurusan ini itu jelek, harusnya masuk jurusan yang lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Atau mungkin dulu ibu ingin menjadi dokter tapi tidak kesampaian, akhirnya menyuruh anak, memaksa anak untuk menjadi dokter. Ibu ingin menjadi guru tapi tidak kesampaian, akhirnya meminta anak untuk menjadi guru, memaksa dan sebagainya. Nah, itu kan toksik sebenarnya. Dan hal itu sebenarnya mungkin mereka tidak sadar kalau itu toksik gitu kan, karena memang mereka tidak punya ilmunya. Jadi kita perlu untuk memaafkan mereka. Memaafkan karena memang mungkin mereka tidak seberuntung kita saat ini. Dan kalau memang memungkinkan, kita bisa mengajak mereka untuk berkomunikasi. Yang saya lakukan, karena memang ada beberapa sikap dari orang tua yang mungkin membuat luka pada diri saya, kan ketika saya kecil ataupun ketika saya remaja gitu kan,
itu karena kebetulan orang tua saya adalah orang tua yang bisa diajak komunikasi, akhirnya saya mengajak Bapak Ibu untuk ngobrol dan bilang bahwa saya pernah terluka atas sikap Bapak Ibu yang A, B, C, D, E, F, G, yang ini itu, dan saya masih terluka sampai saat ini, dan saya sudah memaafkan, tapi saya ingin Bapak Ibu tahu kalau saya terluka karena itu. Dan Bapak Ibu kaget waktu itu karena mereka merasa bahwa, loh, tak pikir kamu nggak apa-apa gitu kan, maksudnya toh cuma begitu gitu kan, ya mungkin memang cuma begitu, tapi kan itu sampai sakit sampai sekarang gitu kan. Dan setelah diajak berkomunikasi, orang tua pun sampai menangis dan meminta maaf juga, karena ya itu mereka bilang ketika mereka menjadi orang tua tidak ada yang mengajari. Paling orang-orang tuh ketika anak lahir atau ketika ada seorang ibu melahirkan, itu mengajarinya mungkin bagaimana caranya memberi makan, bagaimana caranya mengerti popok, bagaimana caranya menyusui dan sebagainya. Kan itu kan kadang orang mengajarkan itu kan. Tapi tidak ada yang mengajari bagaimana cara menjaga mental anak, bagaimana cara mengasuh anak dan sebagainya. Itu dipelajari sendiri secara manual. Jadi kita sebagai anak itu harus memang tidak akan bisa memutus hubungan dengan orang tua yang toksik, tapi kita bisa untuk menerima, memaafkan, dan kalau bisa diajak berkomunikasi agar mereka tidak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi jika memang tidak bisa untuk diajak berkomunikasi, berarti kita bisa untuk memaafkan saja dan berhenti. Dalam artian tidak meneruskan perilaku yang toksik itu kepada anak-anak kita nanti. Biarlah hanya kita saja sekarang yang mengalami toksik dalam keluarga atau mengalami keluarga yang tidak sehat. Tapi jangan sampai anak-anak kita nantinya juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kita bisa untuk menghentikan toksik ini hanya di diri kita. Meskipun orang tua mungkin tidak akan mau berubah atau mungkin tidak akan bisa berubah tetap seperti itu, tapi kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak kita nantinya. Seperti itu terkait dengan ini, terkait dengan yang bisa saya jawab ya terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana caranya memutus hubungan dengan orang tua yang toksik. Jawabannya tidak bisa, karena akan selamanya menjadi orang tua. Tapi kita bisa yang pertama menerima keadaan, tidak denial kalau istilah zaman sekarang tuh, tidak menolak gitu, tidak memungkiri, kemudian memaafkan. Setelah memaafkan, karena mereka tidak seperti kita aksesnya saat itu, tidak ilmu tidak seluas seperti sekarang, dan kita juga bisa mengkomunikasikan kalau memang orang tuanya bisa diajak berkomunikasi agar nanti mereka juga tahu apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi kalau tidak bisa diajak berkomunikasi, ya sudah, hentikan di diri kita. Hentikan toksik ini cuma ada di diri kita saja. Jangan sampai kita juga meneruskan toksik ini pada anak kita. Kita harus berjanji bahwa toksik ini tuh cuma di kita aja gitu, tapi anak kita nggak akan mengalami hal yang sama. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Kemudian ada juga pertanyaan tadi dari yang masih ada sedikitnya ini dari Ibu Eli ya, sepertinya tadi ya. Iya, kalau anak ayah atau ibu selalu minta maaf pada anak jika terlanjur marah karena merasa bersalah, akan berdampak kepada anak bahwa anak akan bisa kalah dan akan semakin tidak mempedulikan orang tua. Nah, ini juga ada seni meminta maaf. Jadi selain kita meminta maaf dan mengaku kita salah, kita juga perlu menunjukkan pada anak bahwa anak juga salah gitu. Jadi saya marah karena kamu berbuat salah, kamu berbuat suatu hal yang hal itu salah, sehingga nanti anak juga akan mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Karena kalau kita langsung minta maaf saja, ya tadi anak mungkin akan bisa salah dan merasa bahwa orang tua itu ya seharusnya minta maaf padaku gitu. Aku yang berkuasa di rumah dan sebagainya. Tapi kita perlu untuk menyampaikan juga pada anak bahwa yang dia lakukan itu salah, namun kita juga salah. Jadi sama-sama salah dan sama-sama akan memperbaiki diri. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mas Ari. Baik, terima kasih untuk waktunya semuanya. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi, pada total ada 5 ya, ada 5 pertanyaan. Ya, alhamdulillah sudah terjawab semua. Bila mana nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung chat ke nomor Puspaga yang mungkin nanti bisa dicatat saja. Bila mana mau melakukan konsultasi atau mau sekedar tahu informasi apa aja yang mungkin bisa didapat oleh masyarakat atau yang di lingkungan sekitarnya. Oke.
Saya kasih tahu nomor ini ya, nomor HP-nya Puspaga ya. Monggo silakan kalau mau dicatat silakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke, nomornya itu 0852 3637 2181 ya. Saya ulangi ya. 0852 3637 2181. Oke. Di sana monggo silakan bisa mengakses tanya-tanya apa saja yang kami layani di sini, konseling apa saja. Yang jelas gratis karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Mungkin di akhir saja, di sini saya ingin memberitahukan di Puspaga ini juga kami melayani konseling yang sifatnya online juga offline ya. Nah, untuk yang offline sendiri mungkin nanti bisa janjian dulu ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi agar nanti tidak berbarengan dengan klien-klien yang sudah ada janji gitu nggih. Silakan yang mau konsultasi gratis. Nah, ya. Silakan, yang jelas gratis, tidak akan kami pungut biaya sedikit pun. Gitu, nggih. Ya. Itu saja yang mungkin bisa saya tambahkan. Oh iya, satu lagi. Kebetulan ini adalah layanan yang istilahnya positive parenting yang jilid pertama di tahun 2021. Nanti akan ada jilid yang kedua atau pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan kedua ini ada kemungkinan di akhir September ini. Untuk tanggalnya mungkin nanti bisa lihat aja di IG-nya Puspaga atau di Facebook-nya Puspaga. Nanti di sana tertera ya tanggalnya dan misalnya kapan saja. Yang jelas tetap gratis. Kenapa kami tetap melakukan di Zoom meeting ini? Karena memang zonanya masih zona PPKM yang istilahnya level 3 ya. Kalau nanti ini ya, kita kan belum tahu diperpanjang atau tidaknya nanti. Yang jelas untuk saat ini Kabupaten Sleman sudah turun menjadi level 3. Harapannya pelan, yang penting nanti selesai begitu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dari sesi parenting positif pada jilid pertama yang dilakukan pada hari ini. Angkanya di tanggal hari Kamis ya, Kamis 9 September. Nah, ini angkanya bagus sekali ya. 0909/2021. Kemarin sempat tanya-tanya, wah ini angkanya bagus nih Mas. Bisa buat nikahan nih, tapi sayang nih, kok nggak ada yang ngelamar saya gitu katanya. Itu kata narasumber ya kemarin bilang kayak gitu. Sorry ya Mbak Ut ya, ini agak sedikit curhat nih kemarin ya. Ini padahal tanggalnya bagus ya. Iya. Ya mungkin nanti bisa dicari yang pas lagi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi saya perwakilan dari teman-teman Puspaga semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta. Oh iya, satu lagi. Ini minta tolong di on-cam-kan semuanya karena ini untuk sesi dokumentasi ya. Berikan senyuman yang paling manis. Silakan dibuka kameranya. Kalau memang berjauhan nggak apa-apa, dibuka saja maskernya ini ya. Nah, nanti akan difoto oleh tim kami. Silakan yang belum silakan dibuka untuk on-cam-nya. Nah, saya izin membuka ya. Ya. Biar kelihatan semuanya nih. Wah, ini muka-mukanya. Berikan senyum yang paling manis ya. Oke. Sudah siap semuanya? Oh, ini masih ada yang belum buka ini. Siapa ini Mbak Indah? Siapa ini? Bu Nuraini dan juga Mbak Diahnya, silakan dibuka on cam-nya untuk sesi dokumentasi. Oke. Kalau lagi di jalan ya berhenti dulu ya, pinggir ya, jangan di tengah jalan ya. Sudah ya, sudah siap? Yuk, monggo silakan Mas Takim. Oke, saya beri apa-apa nggih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Mas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, para peserta. Ya, sampai berjumpa lagi nanti di sesi yang kedua, jilid kedua. Yang jelas kasih bocoran. Ini nanti pematerinya bernama Mbak Nurul Jannah. Ya. Nanti temanya apa?
silakan kepoin aja di Instagramnya kami di Puspaga Kesemsem dan juga dari Facebooknya Puspaga Kesemsem Sleman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf kalau saya membawakan acara ini agak sedikit belibet, sudah lama tidak ongoing juga. Harap maklum ya, kayak gitu. Mungkin dari saya itu saja, dari teman-teman terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih teman-teman.